Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi anna Allah ya'ala darajatin bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa fatihim wa barakatihim في الدين والدنيا والآخرة يجعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا من لديهم ويعشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة ثم رفعت الأولياء والشهداء والصالحين من الراشدين ثم إلى والدينا مشايخنا ومعلمنا له أجمعين ثم إلى خصوصا صاحب الكتاب الحب عثمان بن عبد الله بن أبي بن يحيى ثم إلى صاحب المقام الولاية الحبيب حسين بن أبو بكر العدروس نفعنا الله بهم وبعلومهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ja'ana Allah wa iyyakum bil aidin al faizin al maqbulin wa kullu amin wa antum bi khairin. Alhamdulillah, segala puja puji kita haturkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, yang mana hari ini kita bisa kembali membuka pengajian kita. Sudah hampir 2 bulan ini kita tutup sementara karena Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tarawih kita diterima oleh Allah, bacaan Quran kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi bekal kita dunia sampai akhirat nanti. Amin ya rabbal. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk junjungan kita, panutan kita, pemimpin kita Sayyidina Muhammad, juga untuk para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Hari ini kita hanya akan membuka sedikit, memberikan wasiat untuk semangat agar kita ke depan bisa aktif untuk hadir di dalam kajian kita di dalam Masjid Agung Luar Batang ini. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di masjid yang mulia ini,
kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan tambahan taufik, mendapatkan semangat untuk tambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata ulama, tarkul adawah, meninggalkan adat kebiasaan itu menjadi perkara yang sangat susah. Sesuatu yang sudah menjadi sebuah kebiasaan, maka itu akan menjadi hal yang susah untuk ditinggalkan. Ya kita lihat orang yang biasa ngerokok suruh berhenti rokok, susah apa susah? Orang yang udah kecanduan narkoba suruh berhenti susah. Orang yang udah biasa main judi suruh berhenti susah. Ini karena sudah menjadi sebuah kebiasaan. Ramadan kemarin itu adalah hal yang Allah jadikan untuk kita agar kita bisa membentuk sebuah kebiasaan yang baik. Artinya sebulan penuh kita dicetak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar terbentuk dalam diri kita sebuah kebiasaan. Malam taraweh, tahajud, darus Quran, jamaah, sholatnya witir kita kerjakan. Ini harapannya tercetak dalam diri kita satu kebiasaan. Tapi setelah keluar Ramadan, kita kembali ke habitat kita, maksudnya. Itu semua menjadi hal yang kemudian hilang, tidak tercetak menjadi sebuah kebiasaan. Artinya berarti membentuk sebuah kebiasaan itu susah. Ketika sudah terbentuk, ditinggalkannya pun susah. Gitu. Jadi kita setelah sekarang ini nih, dari mulai setelah Ramadan, Syawal ini sampai nanti akan masuk Ramadan lagi, kita akan membentuk kebiasaan-kebiasaan. Nanti ketika masuk Ramadan, kebiasaan kita ini susah nih kita tinggalkan untuk diganti ke bulan Ramadan. Setelah Ramadan terbentuk sebulan, Syawal datang, kayak Ramadan itu nggak berbekas gitu loh. Hilang begitu aja. Berarti kita masuk Ramadan kadang seperti menjadi keterpaksaan untuk mengerjakan kebiasaan Ramadan. Setelah Ramadan seakan-akan bebas kembali lagi kita pada kebiasaan kita. Tapi kita bersyukur kepada Allah bahwa Allah itu masih menjadikan kita bulan Ramadan. Setahun itu ketika kita banyak kebiasaan-kebiasaan buruk, tetap Allah jadikan satu bulan agar kita merubah kebiasaan kita yang buruk menjadi kebiasaan yang baik. Yang malamnya nggak pernah bangun tahajud, Ramadan dipaksa untuk bangun tahajud. Yang biasa nggak pernah witir dipaksa untuk witir. Yang biasa nggak pernah. Ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dengan adanya kebiasaan-kebiasaan tadi, kita jadi paham nih, apabila sesuatu sudah membentuk, sudah terbentuk dalam diri kita menjadi sebuah kebiasaan, maka hal itu akan sangat sulit untuk kita tinggalkan. Maka kita harus menjaga diri, anak-anak kita, keluarga kita, agar mereka bisa membentuk sebuah kebiasaan yang baik. Jaga anak-anak kita agar diri mereka ketika masih kecil ini
terbentuk pada diri mereka kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ada yang mengatakan begini, orang kalau masih kecil, usia setahun, 2 tahun, 3 tahun, itu nggak punya rasa malu. Ya, kalau ganti baju depan umum malu nggak? Habis mandi keluar aja telanjang, malu nggak? Enggak. Usianya masih. Nah, ada yang mengatakan nanti kalau dia udah gede akan timbul rasa malu sendiri. Maka perkataan yang seperti ini adalah perkataan yang salah. Rasa malu itu nggak timbul sendiri, enggak. Apa buktinya? Di negeri barat, bule-bule itu udah tua-tua senengnya apa? Telanjang. Ya, di pinggir pantai yang suka berjemur itu siapa? Anak kecil, orang tua-tua punya malu. Berarti malu itu nggak muncul dengan sendirinya, tapi dicetak. Ketika sejak kecil anak kita didik dengan kebiasaan yang baik, dimasukkan, diisi otaknya dengan sesuatu yang baik, maka akan tercetak dia gedenya menjadi orang yang punya rasa malu. Sejak kecil, nah awas, pakai bajunya, jangan keluar buka baju, jangan keluar buka kerudung, jangan buka aurat. Tercetak itu lama-lama, oh saya nggak boleh begini, saya nggak boleh. Hingga ketika dia terbuka auratnya, malu dia. Sampai gede, kita ketika keluar rumah nggak pakai baju aja risih, malu. Ya, kenapa? Karena tercetak sejak kecil menjadi sebuah kebiasaan, gitu loh. Seorang anak ketemu orang tuanya cium tangan, ketemu gurunya dia cium tangan, ketemu orang tua dia sopan. Itu tercetak, dididik, bukan muncul dengan sendirinya. Orang-orang bule itu kalau ketemu orang tuanya cuman gitu doang, udah nggak ada sopan santunnya, nggak ada cium tangan. Ada? Agak ada. Ketemu tetangga, ketemu orang-orang tua, ya begitu doang. Bro, kenapa? Karena nggak ada cetakan, nggak ada kebiasaan yang dibentuk dalam dirinya. Maka kita ini kepingin membentuk sebuah kebiasaan yang baik agar dalam hidup kita muncul pekerjaan-pekerjaan yang baik hingga kita menjadi orang-orang yang sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Makanya kita ini sering diberitakan bahwa yang masuk dalam diri kita ini, ada 2 perkara. Ada makanan jasmani, ada makanan ruhani. Makanan jasmani itu yang urusannya masuk ke mulut, disalurkan ke perut. Jadinya apa? Sisanya jadi kotoran. Tapi manfaatnya jadi daging, jadi tenaga. Sisanya jadi kotoran. Apa yang dimakan? Ya nasi uduk, kalau sini mah NU urusannya. Makanya apa Beb? NU. Apa NU? Nasi uduk. Oh, pikir masa NU dimakan sih gimana? Ada NP. Apa NP? Nasi Padang gue NP. Ada NU, ada NU. Itu urusannya semua masuknya ke mulut menuju ke perut. Itu namanya makanan jasmani. Ada pula makanan ruhani. Masuknya lewat mana? Mata dan telinga. Menuju ke mana?
diolah, diproses oleh otak, disimpan di dalam. Terkadang kita ini lebih memikirkan makanan-makanan jasmani, lebih khawatir kalau anak-anak kita ini mendapatkan makanan jasmani yang kotor. Makanya seringkali ibu-ibu itu kalau anaknya berangkat sekolah dibawain apa? Bekal, biar apa? Nggak jajan di luar. Dia takut kalau anaknya jajan di luar nanti sakit perut, kena makanan yang kotor, nggak sehat, badannya sakit. Makanya dia bela-belain bawain bekal. Nanti pulang sekolah nggak boleh jajan lagi, di rumah dia udah siapin tuh, bikin ini, maknya bikin itu, pokoknya jangan jajan di luar. Ini lebih diperhatikan oleh emak-emak, oleh keluarga kita, dibandingkan memperhatikan makanan ruhan. Padahal kalau ada anak-anak kita kok makan makanan di luar kok sakit perut. Orang sakit perut paling lama berapa hari? Setahun. Ada? Berapa hari? Paling 2 hari. Paling lama 3. Nah itu udah lapor, udah ngurus-ngurus, cuci perut, minum obat, selesai. Yang waktunya cuman bahayanya itu 3 hari, kita perhatikan jangan sampai anak kita terkena itu. Padahal ketika anak kita mengkonsumsi, mendapatkan asupan dari matanya, dari telinganya yang itu penuh dengan virus, kadang kita nggak pernah memperhatikannya. Kayak apa? Anak kita baca buku, kita nggak pernah tahu tuh bukunya yang dibaca apa. Anak kita main game, kita nggak pernah tahu gamenya apa. Anak kita nonton film, kita nggak pernah tahu filmnya apa. Padahal dari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, itu akan terproses dalam otaknya, kemudian disimpan dalam hatinya, kemudian akan jadi kebiasaan dalam dirinya. Kalau pikirannya udah terkena virus, kemudian hatinya rusak, ngobatinya perlu bertahun-tahun. Bahaya nih. Anak kita nonton game, dalam game itu kadang ada edukasi, ada masukan-masukan yang mengajarkan perkara yang buruk. Apa diantaranya? Game mengajarkan kekerasan, ada. Makanya ada anak yang habis nonton game, kakak adik tahu-tahu adiknya di smackdown, ada begitu, buat latihan. Kenapa? Karena nonton game. Tercetak, oh caranya mukul begini, oh caranya menjatuhkan begini, nanti sampai caranya bunuh orang begini, caranya menghancurkan kota begini, caranya. Itu tercetak tuh dari game-game yang kita anggap yang penting anak saya diem lah di kamar lah, dikasih HP yang penting nggak ada suaranya, yang penting nggak keluar rumah, anteng udah kita mah nggak apa-apa. Yang perempuan nontonnya apa? Drakor, tahu drakor? Apa drakor? Isinya apa itu? Bencong, encik-encik, emak-emak, percintaan, bagaimana menjatuhkan orang, bagaimana kalau orang ketemu laki-laki begini. Itu direkam oleh anak-anak kita nih. Kita tenang-tenang aja, yang penting di kamar nggak keluar rumah, kasih HP. Ini virus yang luar biasa, bahaya yang luar biasa. Kita nggak berasa kalau kita sedang memasukkan virus ke anak kita, tapi kita tenang-tenang saja. Kita masuk Isya, kita dengarkan adzan Isya sebentar. Fadhal.
التامة الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف ودرجة العلية الرفيعة وبدر المقام المحمود الذي وأنت يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي يا الله رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم بارك لنا وفي أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم وفقهم لطاعتك اللهم بارك لنا ولهم بالحال والمعال والعيال بجاه كبير المتعال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله rabbil alamin. Kita teruskan sedikit sambil menunggu yang sholat sunnah. Jadi penting kita menjaga asupan kepada anak-anak kita, generasi-generasi kita, juga kepada diri kita sendiri. Penting kita menjaganya. Kenapa? Agar apa yang masuk dalam pikiran kita itu sesuatu yang bersih, sesuatu yang baik, hingga nanti ketika masuk dalam hati kita akan tercetak menjadi sebuah sifat yang menjadikan kita punya kebiasaan-kebiasaan yang baik. Maka kan dikatakan kita butuh kepada agama. Apa sih agama itu? Banyak ulama membuat tafsir tentang apa itu yang namanya agama. Ada salah satu tafsir mengatakan, kata ulama, agama itu adalah jalan hidupnya manusia menuju kebahagiaan dunia sampai akhirat. Agama itu adalah jalan hidup. Allah menjadikan untuk kita sebuah petunjuk yang menjadi pedoman pegangan kita agar jalan hidup kita menjadi jalan hidup yang baik. Kalau jalan hidup ini tidak kita ajarkan kepada anak-anak kita nggak memiliki jalan hidup ini, pasti anak-anak kita akan mencari jalan yang lain. Ini yang bahaya nih. Maka dia akan mencari jalan baik itu dari mana saja.
Entah itu dari yang dia tonton, dia lihat film-film Korea, dia lihat film-film animasi, dia lihat game, dia baca buku. Ketika dalam dirinya belum ada jalan hidup, maka apa yang dia tonton itu akan diserap, akan dijadikan jalan hidupnya. Maka banyak orang-orang sekarang ini, anak-anak kita yang kelihatannya nggak keluar rumah, kelihatannya anteng, kelihatannya pendiam, tapi tontonannya, apa yang dia kerjakan, sesuatu yang keluar dari jalan hidupnya, apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi apa? Jangan jadikan anakmu seperti katak dalam tempurung. Katak dalam tempurung itu kelihatannya di dalam nggak kemana-mana nih, tapi ketika dia bersuara, suaranya di mana-mana. Anak kita kadang di dalam rumah nggak kemana-mana, dia pegang HP, dia main apa? Sosial media, kemudian wajahnya dikeluarkan kemana-mana, orang bisa lihat. Orangnya di dalam rumah nggak keluar rumah nih, tapi sedunia kenal dia, kan repot. Kenapa? Karena dia nggak punya jalan hidup yang diajarkan oleh orang tuanya. Makanya kita penting mengisi pikiran keluarga kita, anak-anak kita, istri kita dengan asupan-asupan yang baik, hingga ketika pikirannya punya pikiran asupan yang baik, nanti ketika tersimpan dalam hatinya itu akan tercetak menjadi sesuatu yang baik. Kita ini sekarang kayak kembali kepada zamannya Nabi Nuh. Kalau zaman Nabi Nuh itu, manusia pada masa itu mendapatkan ujian atau cobaan atau mendapatkan siksaan dari Allah, rupanya banjir. Banjirnya banjir apa? Air, hingga menenggelamkan mereka. Zaman kita sekarang ini banjirnya banjir informasi, banjirnya tontonan, banjirnya berita-berita, yang semua berita itu nggak ada berita yang baik. Maka dalam penelitian dikatakan apa? Internet, sosial media itu 53% mengandung berita hoax, berita bohong. 13% mengandung ujaran kebencian, caci maki, menghina orang, merendahkan orang. 13% lagi nggak jelas. Nanti 10% itu baru berita yang benar. Coba, hanya ada 10%. Hingga kalau di zaman sekarang ini akal kita nggak punya filter, maka kita akan tenggelam di lautan informasi. Ketika semua informasi kita terima tanpa filter, maka kita sudah nggak akan tahu mana yang harus kita ambil, mana yang harus kita buang. Maka ketika diri kita nggak mengajarkan hal-hal yang baik kepada anak-anak kita, nggak mengisi mereka dengan jalan hidupnya Nabi Muhammad SAW, jalan hidupnya para ulama, bagaimana dia mengenal Allah, bagaimana mengenal Rasul, bagaimana mengenal hukum-hukum fikih, bagaimana punya adab sopan santun, bagaimana punya rasa malu, maka dia akan mengambil jalan hidup dari yang lainnya. Karena semua ini mengajarkan itu. Orang-orang bule, dikatakan dalam Al-Quran apa? Orang-orang Yahudi itu nggak akan pernah berhenti untuk menyesatkan kita sampai kita mengikuti mereka. Artinya mereka mencoba membuat bagaimana caranya
jalan hidup mereka itu dipakai oleh orang-orang muslim. Maka sudah banyak orang-orang kita sekarang yang keluar dari rel ajaran Nabi, mengikuti ajaran-ajarannya orang-orang di luar Islam. Maka ini penting kita sampaikan sebagai pembukaan ini. Kita mengingatkan bahwa dalam diri kita ada dua makanan, ada dua asupan. Yang pertama makanan jasmani yang masuknya lewat mulut, masuk ke dalam perut. Yang kedua makanan yang masuknya lewat mata dan telinga, kemudian diolah oleh pikiran kita, masuk ke dalam hati. Ketika makanan yang masuk ke mulut kita ada virusnya, maka paling kita hanya akan sakit perut, dan itu hanya akan 2-3 hari selesai. Tapi kalau makanan yang masuk ke mata, lewat telinga, kemudian ke pikiran, masuk ke hati, ini ada virusnya, bisa bertahun-tahun cara menyembuhkannya. Maka jaga diri kita, isi pikiran anak-anak kita dengan hal-hal yang baik. Gimana caranya? Dudukkan dia di majelis taklim, ajak dia ke majelis taklim, gandeng dia ke tempat-tempat ilmu agar pikirannya diisi dengan jalan hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jalan hidupnya para ulama, jalan hidupnya para aulia, hingga mereka akan tercetak menjadi orang-orang yang baik. Kalau kita punya air, kita gambarkan air ini terkontaminasi nih, dikemasukan tinta, kemudian rusak, air ini menjadi hitam. Cara membersihkannya bagaimana? Dibuang nggak bisa. Pikiran anak-anak kita itu ketika sudah terkontaminasi nggak bisa dibuang, nggak bisa. Kalau HP yang isinya itu hal-hal yang buruk, maka bisa kamu cari setelannya kembali setelan pabrik, ada, bisa kembali normal lagi, hilang semua tuh. Tapi pikiran anak-anak kita nggak bisa kita buang begitu aja, nggak bisa. Kenapa? Sudah tercetak masuk dalam pikirannya. Maka cara menghilangkannya bagaimana? Isi air ini dengan air yang bersih terus menerus, maka yang hitam tadi akan berubah menjadi bersih kembali. Jadi cara hidup yang baik itu bagaimana? Isi pikiran kita, isi pikiran keluarga kita, isi pikiran anak-anak kita dengan sesuatu yang baik terus menerus, maka akan tercetak dalam hatinya pekerjaan-pekerjaan yang baik. Berikan dia jalan hidup yang telah ditata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan hidup yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang mereka lihat jalan itu dari orang tuanya, dari lingkungannya, dari keluarganya, maka akan tercetak dirinya menjadi orang-orang yang baik, insya Allah. Makanya ada sebuah berita tuh, kamu suka denger nggak film Tarzan? Pernah lihat? Pernah lihat film Tarzan? Apa film itu? Seorang anak hilang di hutan, dipelihara oleh kera. Mungkin nggak itu? Ya mungkin saja ada orang, karena kera juga bisa punya anak, kera juga bisa ngasih makan, dan manusia dikasih makan juga akan hidup. Tapi dari film itu yang aneh apa? Dari film itu yang aneh apa? Yang paling aneh dari film Tarzan itu, Tarzan pakai celana dalam maksudnya loh. Tarzan bisa nutupin aurat. Belajar dari mana dia? Bisa monyet ngajarin itu?
Makanya orang-orang bule, orang-orang nggak bisa mereka punya rasa malu nutupin aurat, nggak bisa. Itu semua harus dicetak, diajarkan sejak mereka kecil, hingga akan tercetak gedenya nanti mereka punya rasa malu. Mereka nggak mau buka aurat, mereka nggak mau liar. Ini dicetak dari semenjak mereka kecil. Bagaimana mereka punya sopan santun, bagaimana mereka mau datang ke majelis taklim, mau bersilaturahmi, itu mereka melihat perilaku orang tuanya. Mereka mendengar hal-hal yang baik dari orang tuanya, maka itu semua akan tercetak dalam diri mereka sesuatu yang baik. Mudah-mudahan dengan kita ngaji di majelis ini, di masjid ini, kita isi hal-hal yang baik untuk diri kita. Mudah-mudahan tercetak dalam diri kita hal-hal yang baik, khususnya bagaimana kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal kepada para rasul, mengenal akidah, agar hati kita tercetak akidah ahlus sunnah wal jamaah. Jangan sampai akidah kita keluar dari relnya akidah ahlus sunnah wal jamaah, insya Allah. Mudah-mudahan bibarakatil Habib Husain, bibarakatil auliyaillah, kita menjadi orang-orang yang tetap bisa masuk dalam kelompok ahli sunnah dunia sampai akhirat, amin ya rabbal. Ini saja, banyak kurang dari saya. Hadan Allah wa iyyakum ajma'in wala hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna lana wa asrafna fatub alaina tauba taghsil kull hubba hadhur lana awrati wa amin rati wa fil walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hilani كل ذي محبة أو جرة أو صحبة المسلمين أجمع من ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي وآله وصحبه عدد تعزي صحبي والحمد لله في البدء والثناء سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.